sepertinya oknum Habib ini mewariskan kedustaan menjadi tradisi mereka untuk mendapatkan kemuliaan di dunia. Mulai dari memalsukan nasab mereka, yang dimulai dari Habib Ali Sakron yang memalsukan anak dari Ahmad bin Isa Al-Abbah. Nah, masyarakat perlahan-lahan tapi pasti, pelan-pelan tapi pasti, akhirnya mengetahui bahwa mereka bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka sangat marah kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman dan kiai-kiai Nusantara yang telah mengedukasi masyarakat bahwa menunjukkan kedustaan dan kepalsuan nasab. Tidak benar kalau ada doktrin yang mengatakan bahwa Indonesia adalah milik Aulia Tarim. Tidak benar kalau Jawa adalah pintu Tarim. Jangan sampai kita mau diba'alawikan, diyamanisasi. Jangan mau Indonesia ditarimisasi. Indonesia harus berdiri tegak di atas kaki sendiri. Dan ternyata sekarang yang terbongkar tidak hanya kepalsuan nasab mereka, tetapi banyak perilaku-perilaku mereka, perilaku memalsukan kuburan, memalsukan sejarah nasional, dan silsilah para bangsawan pribumi yang sudah diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, dari Sabang sampai Merauke, dari Mianga sampai Pulau Rote. Saudaraku, tentu saja kita masih membahas tentang oknum-oknum habaib dan para muhibinnya yang makin kesini makin keterlaluan ya. Keterlaluan mereka itu tidak berhenti memalsukan relatif banyak hal. Memang, sepertinya oknum Habib ini mewariskan kedustaan menjadi tradisi mereka untuk mendapatkan kemuliaan di dunia. Mulai dari memalsukan nasab mereka, yang dimulai dari Habib Ali Sakron yang memalsukan anak dari Ahmad bin Isa Al-Abbah. Yang sebenarnya Ahmad bin Isa Al-Abbah itu memiliki anak, Ahmad, Husain, dan Ali. Hanya 3 anak itu. Namun setelah hal itu masyhur, selama 550 tahun dipalsukan oleh oknum Habib yang namanya Habib Ali Sakron. Ditambahi anak Ahmad bin Isa, dari 3 orang menjadi 4 orang anak, yaitu ditambahi Ubaidillah. Dan saudaraku, Ubaidillah itu terbukti tokoh fiktif, bukan tokoh historis. Jadi saudaraku, disinilah dimulainya kepalsuan nasab dari Ba'alawi atau Bani Alawi, yang diteruskan oleh generasi berikutnya sampai sekarang. Nah, sekarang ini dengan terbongkarnya kepalsuan nasab mereka, sehingga membuat mereka marah dan tentu saja kecewa. Dan ternyata sekarang yang terbongkar tidak hanya kepalsuan nasab mereka, tetapi banyak perilaku-perilaku mereka, perilaku memalsukan kuburan, memalsukan sejarah nasional, dan silsilah para bangsawan pribumi yang sudah diketahui. Tentu saja, tujuannya untuk supaya mereka mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keagungan dari para muhibin, dari para orang-orang yang tidak memahami dan tidak mengerti atau belum mengerti bahwa mereka terbukti secara saintifik berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan kajian pustaka, kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, dan ilmu filologi, juga berdasarkan ilmu pasti, yaitu ilmu genetika,
mereka terbukti bukan sebagai keturunan Rasulullah. Nasab mereka yang mengaku atau dicangkokkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak terkonfirmasi, ternyata palsu. Bahkan berdasarkan genetika, dia terindikasi kuat sebagai keturunan Yahudi. Nah, masyarakat perlahan-lahan tapi pasti, pelan-pelan tapi pasti, akhirnya mengetahui bahwa mereka bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka sangat marah kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman dan kiai-kiai Nusantara yang telah mengedukasi masyarakat bahwa menunjukkan kedustaan dan kepalsuan nasab. Dan saat ini ada banyak tindakan-tindakan dari para oknum-oknum Habib Ba'alawi dan juga para pengikutnya, para muhibinnya, mempersekusi Kiai Nusantara. Gus Fuad Pleret pernah dipersekusi. Bahkan baru-baru ini Kiai Haji Imaduddin Utsman pun dalam ceramahnya telah dipersekusi oleh para oknum Habib dan para muhibin. Karena muhibin ini tidak sadar bahwa dia sedang diperalat dan diakali juga dibodoh-bodohin oleh golongan Ba'alawi supaya membela dan mengagung-agungkan nasab mereka. Dan tentu saja ini tindakan keliru. Karena mereka telah membela kepalsuan atas dasar ketidaktahuan mereka. Namun sikap arif dan bijaksana dari Kiai Haji Imaduddin Utsman agar kita memaklumi tindakan muhibin yang belum sadar, yang belum paham, yang belum mengerti, karena terlalu didoktrin oleh oknum Habib Ba'alawi. Sehingga mereka kehilangan kesadaran diri yang semestinya mereka itu sadar tidak lagi mau dijajah secara spiritual dengan ajaran-ajaran agama yang sudah dimanipulasi, diselewengkan, dikapitalisasi untuk kepentingan mereka para oknum Habib. Maka ini harus kita ingatkan para masyarakat akan bahayanya mengkapitalisasi nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan kemuliaan, bahkan untuk memobilisasi massa supaya membela oknum Habib. Pemalsuan nasab, pemalsuan sejarah, pemalsuan makam. Tentu saja itu tidak benar. Dan itu bisa mendegradasi rasa cinta bangsa ini kepada negaranya. Akan mendegradasi rasa nasionalisme generasi muda kepada pahlawan-pahlawan nasional kita yang harus dihargai. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa-jasa pahlawannya. Jangan sampai pahlawan kita diba'alawisasikan. Jangan sampai. Karena jika itu terjadi, kita akan kehilangan jati diri. Identitas bangsa kita yang asli dibelokkan dengan doktrin mereka yang menyesatkan. Tidak benar kalau ada doktrin yang mengatakan bahwa Indonesia adalah milik Aulia Tarim. Tidak benar kalau Jawa adalah pintu Tarim. Jangan sampai kita mau diba'alawikan, diyamanisasi. Jangan mau Indonesia ditarimisasi. Indonesia harus berdiri tegak di atas kaki sendiri, berdaulat. Jangan sampai mau dijajah dengan perlahan-lahan melalui pintu ajaran-ajaran agama yang dimanipulasi, dipalsukan oleh oknum Habib Ba'alawi. Pada akhirnya yang bisa kita sampaikan adalah yang intinya kita ingatkan lagi bahwa oknum Habib Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebiasaan mereka yang suka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kemuliaan harus diluruskan. Dan mereka yang telah memalsukan nasab, memalsukan kuburan harus diperingatkan dan diluruskan. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami yang menyajikan, Anda yang menyimpulkan. Semoga bermanfaat.
dan bisa memberikan edukasi dan rekreasi, bisa memberikan hikmah dan hiburan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.